Hari ini kita mau merekam tata cara real umroh dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita melaksanakan umroh, kita terlebih dahulu mengambil mikot atau niat. Biasanya itu di masjid-masjid ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung nyampe sini mau umroh, harus mikot dulu. Nah, di area sini juga kalau selain yang tidak memakai ihram itu tidak diperbolehkan. Jadi area sini khusus pintu masuk untuk yang mengenakan pakaian ihram. Nah, ini pintu masuknya dijaga oleh para polisi. Kita akan turun melewati eskalator. Kita diarahkan jalan menuju pintu sana. Nah, sembari kita menuju pintu, kita baca lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, itu kita udah berada di pelataran Ka'bah, maka kita akan berdoa dulu. Berdoa melihat Ka'bah. Allahumma rizbaitaka hadza tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron wa mahabatan. Setelah itu kita udah bisa mulai tawaf. Kita cari garis startnya dulu. Nah, ini dia garis start kita yang ada lampu hijaunya. Itu merupakan tanda lurusan dengan Hajar Aswad. Kita mulai ya, baca bacaan tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini bacaan dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kita baca seperti itu sampai ke Rukun Yaman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Inilah orang-orang yang sedang tawaf. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad, kita bisa baca doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya
wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, tawaf ini bisa kita baca terus sampai putaran ke-7. Nah, ini kita udah menemukan lampu hijau, berarti kita udah di depan Hajar Aswad. Kita bisa melambaikan tangan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Karena kita tidak bisa menciumnya, maka kita hanya melambaikan tangan. Setelah itu kita coba ke tempat syai. Jadi sebelum kita melanjutkan ke syai, kita terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca ayat pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu ayat kedua kita bisa membaca surat Al-Ikhlas. Dan sholatnya itu kalau bisa pas di belakang Hijr Ismail, makom Ibrahim, ya maaf, di belakang makom Ibrahim. Nah, sini. Oke, kita lanjut ke syai. Nah, itu area syai sudah tertulis. Nah, tadi setelah kita melaksanakan tawaf di area Ka'bah, lalu kita berjalan menuju ke area syai. Ini merupakan salah satu rukun dari umroh. Jadi kalau di tawaf tadi kita mengelilingi 7 putaran, tidak boleh kentut, tidak boleh batal ya seperti kita sholat. Namun ketika kita syai itu diperbolehkan. Kita kentut itu tidak apa-apa. Nah, ini semua mereka sedang menuju tempat syai. Nah, ini kita udah sampai di Bukit Marwah. Bukit Sofa. Kita mulainya dari Bukit Sofa. Nah, ini merupakan sudah termasuk dari area Bukit Sofa. Jadi bacaan doanya itu ketika kita naik Bukit Sofa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang artinya itu sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Nah, kita coba lihat Bukit Sofa. Nah, inilah nampak dari gambar Bukit Sofa. Kalau untuk Bukit Sofa ini kita tidak bisa memegang atau menaikinya karena memang dipagar oleh kaca dan juga besi. Kita hanya melihat batuan besar. Dan ketika kita sedang sa'i sampai di Bukit Sofa, maka kita dianjurkan untuk berdoa di atas Bukit Sofa sambil menghadap ke Ka'bah. Bacaan doanya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus dibaca sampai 3 kali. Setelah itu baru kita melanjutkan syai kita menuju ke Bukit Marwah. Nah, ini termasuk dari bukit karena jalannya itu menurun. Ini lagi proses syai semua.
Untuk area sa'i ini terdapat 4 lantai yang seperti ini. Jadi di sini sa'i, di atas sa'i sampai di lantai 4. Biasanya kalau musim haji itu full 4 lantai. Kalau hari-hari biasa hanya 1 atau 2 lantai, ya, bahkan 3 juga. Nah, ini ketika kita menemukan lampu hijau seperti ini, itu disuruh lari-lari kecil sambil membaca Rabbi fil warham wa anta a'azul akram. Nah, di sini kita lari-lari kecil sampai selesai lampu hijaunya sambil membaca doa Rabbi fil warham wa anta a'azul akram, terus sampai selesai lampu hijau. Nah, setelah selesai kita bisa jalan santai lagi. Walaupun sebenarnya kita itu bisa lari-lari kecil full dari Sofa ke Marwah. Nah, sambil berjalan ini kita juga bisa berzikir, membaca doa, sembari jalan, sembari berdoa dan juga berzikir. Ini semua mereka sedang melakukan sa'i. Nah, kalau di area tengah ini khusus untuk yang tidak bisa berjalan, mereka menggunakan kursi roda, ada jalur khususnya ya. Nah, ini juga ketika kita haus juga alhamdulillah disediakan air zam-zam. Tadi masih kurang lebih itu panjangnya 400 meteran kayaknya. Jadi ketika kita sa'inya itu mulainya dari Sofa, maka kita selesainya itu di Bukit Marwah, karena kita 7 kali bolak-balik kan. Nah, ini mereka lagi sedang pembersihan air minum zam-zam. Nah, ini kita udah mulai menaiki dari Bukit Marwah. Ini lantainya dibikin kotak-kotak agar para jamaah itu tidak kepleset atau licin. Di sini kita juga bisa membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang artinya itu sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah merupakan tanda-tanda keagungan Allah. Nah, coba kita lihat dari Bukit Marwah. Nah, inilah dari penampakan gambar dari Bukit Marwah. Kemarin kita bisa menaikinya ini ya, tapi sekarang sedang dipagar. Sepertinya masih dalam pembersihan. Ini tadinya tinggi ya, tapi sama pemerintah Arab Saudi itu dikeruk dan dijadikan sebagai simbol saja. Lantainya dilapisin apa ini?
kayak cat-cat gitu. Nah, ketika kita berada di Bukit Marwah, kita juga dianjurkan doa seperti yang di Bukit Safa tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Di sini juga salah satu tempat doa mustajabnya ya rangkaian umroh. Nah, itu sini padat sekali ya, para jamaah sedang melaksanakan ibadah syai. Setelah kita selesai melaksanakan syai, kita dianjurkan langsung untuk mencukur rambut, baik itu laki-laki maupun juga perempuan. Jangan sampai kita setelah selesai melaksanakan syai, habis itu ganti pakaian. Nah, itu kita batal atau nanti terkena dam dalam proses ibadah umrah kita. Jadi kalau mau mencari barbershop atau tempat cukur, diusahakan ihram kita itu jangan sampai terlepas dulu. Ini hampir setiap hari ya ramainya seperti ini di Marwah. Nah, ini ada tempat minum air zam-zam, kita minum dulu.